Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi. Bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Harta dan tahta memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang jadi bahan bakar kekuasaan. Jika semua sibuk memburu kemenangan, demokrasi tak lebih sekadar barang dagangan. Selama ini raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jerah. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka, hanya untuk menegakkan hukum rimba. Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa. Membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas. Memperbaiki martabat anggota dewan memang butuh seluruh rakyat dan segenap tekad kuat. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktik muslihat. Banyak kasus terpendam, berakhir pada si kambing hitam. Sedang para pelaku utama, tetap nyaman di singgasana. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan, bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Kepemimpinan yang gigih bekerja, niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata. Mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekadar bumbu retorika. Sejarah akan menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan, sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan. Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu, hari ini rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Menjadi pejabat berarti melayani rakyat, itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Kekurangan jangan terlalu dikhawatirkan, selama kepemimpinan berjalan penuh keterbukaan. Demokrasi tidak untuk melayani penguasa, demokrasi ditujukan memuliakan warga negara. Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke, jika pemudanya kehilangan idealisme? Pendidikan adalah awal dari perubahan, tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang,
namun kita bisa belajar dari berbagai hal termasuk pengalaman. Negara kita sangat beragam, butuh kemampuan toleransi guna mencari jalan tengah untuk menghadapi perbedaan. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Jangan bermain sama nasib kamu sendiri, lakukan totalitas bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan. Anak muda, mari kita ubah orientasi, tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan, menghalalkan segala cara. Maka jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak-kusuk elit berebut kekuasaan. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Berbuat untuk sebuah harapan, yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi.